Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi. Hati-hati. Urudal uqubati anhu fima qama bihaqqi awsafihi. Fama qama fima qama. Fama qama biha. Fama qama bihaqqi awsafihi. Awas, hati-hati. Jen, awas Jen. Jen juga termasuk pasien nih soalnya. Ya. Bukan saya yang sedang memberi warning pada Anda, tapi Al-Hikam sedang memberi peringatan kepada kita semua. Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, hei hati-hati, jangan ada seujung rambut pun dalam hatimu kau ibadah kepada Allah ingin diberi imbalan. Jangan pernah hatimu rek sodakoh rek naon sugane ku Allah diwales. Sedangkan kita sudah membudaya, mudah-mudahan keng mabales nu kawasa. Hehe gaek kitu mah kitu we anggapnya budaya teh mah can make hikam. Man abadahu li syai'in. Siapa orang yang ibadah kepada Allah li syai'in yarjuh, karena sesuatu yang diinginkan. Dunia maupun akhirat, duit maupun surga, yarjuh minhu auliyad ba'abi ta'atihi wurudal uqubah, atau punya pemikiran sugane ai salat memoal disiksa. Kenapa saya lambat ini? Tidak dilarikan seperti yang sudah. Sebab nu kieu mah faktual ieu mah. Wukuinya hal yang sedang terjadi pada diri kita kan. Nah naon dengan hayuh supaya anu. Lain supaya Allah bungahan. Tapi supaya Allah tadi ditekan, kudu mere imbalan, kudu anu. Mangga Gusti abdi ibadah tapi hutang bebaskeun. Mangga Gusti abdi ibadah tapi abdi kudu dibayar saanu. Mangga cek Allah boga hamba menang nyieun aing kitu patut kalakuana. Auliad pa'abi ta'atihi urudal uqubah anu. Pamaqama bihaqqi usopihi. Kalau Anda seperti itu dengan Allah, menganggap apa saudara kepada Allah? Arak dijen Allah teh babu, Allah teh dijen bujang, dijen pembantu. Dia Tuhan. Aduh, ajengan kumaha atuh. Lain aduh, mun maneh kitu, imalanana leuwih gede kitu aya kudu dibejakeun mah. Aya nu ngudag-ngudag imalan mah dibere imalan sesuai kahayang. Nu teu ngudag-ngudag dibere sakohoyong anjeunna, leuwih gede batan kahayang kitu aya kudu dibejakeun mah. Awas jalah salah paham. Tah sangeukna aing ngaji hikam teh cenah, eta ulah ngenta imbalan cenah. Jadi urang teu meunang nanaon ti Gusti. Ieu mah teu apal pangeran. Justru ketika kita ibadah polos lepas, kunaon kang make salat syukur, kunaon maneh euy make salat taubat, nikmat Allah geus lebatin ka dewek, dosaku terlalu banyak pada Tuhan maka aku ibadah. Teu hayang nanaon da geus nyahoon ieu. Coba orang ngomong coba hege keur caritakeun hadirin rek salatnya, mau salat ya? Saya nanya nih, Pak mau kemana Pak? Oh mau sholat ya. Pengen masuk surga ya? Jawaban iya mah jawaban memeh ngaji hikam temah. Enggak sih. Kita make heula karena siga ngahulang heula. Enggak sih. Aya cara bicara anu alus. Coba turutan. Pengen ke surga ya? Oh takut dimasukin neraka. Enggak sih tuh. Teu hayang ka surga, teu embung ka neraka. Abdi mah sadaya-daya. Padah cek Gusti nikmat euy teu diteken nanaon. Sok. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa oleh-oleh tapi bersyarat. Assalamualaikum Pak Jejen, gini ya. Ya malum di daerah kami kan cuma ada kue-kue seperti ini aja. Saya bawalah. Cuma sedikit sih 5 kilo aja. Tapi saya minta 1 nanti kalau saya pulang ya.
tolong Pak Jajan, apa sih kue di sini yang paling itu? Mochinya ya tolong disediakan. Yang kedua katanya si pisang daerah ini enak juga. Gak usah banyak-banyak Pak Jajan lah, 1 tandan aja nanti. Merencek anak, Anda mau jual beli dengan saya? Oh bukan, saya kesini hadiah, tapi Bapak harus memberi hadiah pada saya. Kurang ngajar, ditelepon kok yang polisi ya. Itu tuh yang polisi tadi sampingnya. Santri di dia tuh teh. Mulyadi. Cek anak meren kia, moal ka dia. Ayo naon uwa, ieu gerak ya pedagang hebat. Kita itu dengan Allah begitu loh. Mun boga amal sautak saeutik teh, Gusti mangga abdi salat, sedekah mangga, tahajud mangga, tapi Gusti, kira-kira Gusti gaduh naon? Engkau punya apa Tuhan? Sediakan dong. Masa jadi Tuhan begitu sih? Katanya situ kaya. Katanya situ dermawan, mana? Mana cek Allah? Tak pantas Indonesia jungkir balik poe. Jelema teu sopan, teu beradab, kana kulit banget ka Ustaz. Di manakah ada lembaga-lembaga yang memberikan pencerahan? Yang ada hanya ilmu dan ilmu dan ilmu, saling jelekkan. Kita perlu pencerahan, fiur, murni, tidak ada kepentingan apa-apa. Mudah-mudahan antum menjadi penyelamat bangsa ini. Ya, teu kudu make merek lah, teu kudu make spanduk, teu kudu make lapor ke bupati ke gubernur, henteu gawe ecing bener. Cager negara paeh urang nah. Beren abdi teh jadi pahlawan ulu-hulu, hayang jadi pahlawan. Merekanna tarang pahlawan gitu. Erek jadi jelema sedeng teh ayeuna masih. Ya. Man abadahu li syai yarjuhu minhu awliyat fa bi taati wurudal uqubah anu pama. Itu penyebab kita jadi malas. Itu penyebab kita sholat jadi mau sedikit. Itu penyebab kita sholat jadi tidak mau berlama-lama. Itu penyebab kita jadi orang kikir. Itu penyebab kita jadi orang yang licik dan lain-lain. Karena segalanya selalu pakai bargaining dengan Allah. Lepas. Sistem Allah sudah lebih hebat daripada kita. Komputer Allah lebih hebat daripada kita. Semuanya sudah sistematik. Ngagul-ngagul ting barat sih ente. Dianggap Allah eleh ke Amerika. Ha? Tak buktinya eleh wae teh kayana umat Islam. Baik. Gambar Yahudi sedang berupaya. Sudah saya katakan, orang Yahudi di dunia termasuk di Indonesia sedang berupaya ingin menjadi agama resmi di Indonesia. Nih, ini bukan tengkulak kambing, Pak. Tengkulak kambing biasa kan pakai baju hitam. Ini adalah para ulama Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi seperti ini. Saya sering bertemu di Singapura. Lihat, Yahudi di Indonesia ingin jadi agama resmi. Dulu ditahan lama-lama agar Konghucu tidak jadi agama resmi. Akhirnya jadi. Andaikan kita jebol lagi sekarang, maka agama resmi nanti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi di Indonesia. Siap-siap Anda. Kunaon aja kan jajan ngomong nanti beberge ngebahas sikam teh kadinya cigna ngajak puasa terus-terusan ngajak muka pantau langit 20 tahun deui lamun teu buru bangkit orang rajat 20 tahun deui lalu tidak cepat bangkit kembali kepada asolah kepada kitab-kitab pusaka. Jangan mengandalkan ilmu-ilmu yang ada di sekolahan saja, di pesantren biasa saja, tidak kuat Pak. Harus kembali kepada akar masalah. Kekuatan para nabi, kekuatan para wali. Walaupun kita bukan wali, bangkit lagi, hidup lagi. Anda semua bertanggung jawab. Terserah, kita datang ke Imarek jadi naon ente, terserah. Yang saya mau mudah-mudahan kita tetap bersama. Ya, lain heureuy ieu teh Kang. Lain gambar di saya ngaji di Bawean, kebetulan ada gambar saya sedang ceramah di koran Jawa Pos. Begitu saya buka halaman lain, ya iya kersaning Allah tengah bejaan kasih jajan. Akhirnya ketika disusul di internet betul saja. Di Jawa Pos, di redaksinya ada redaksi seperti ini. Enggak main-main Pak, sudah membuat jaringan di 33 provinsi, termasuk di Jawa Barat Pak. Tidak pakai lambang agama tapi kaperna bisnis ekonomi Pak. Gaul ah. Ya.
gaul kana bener, gaul kana perjuangan, jihad. Jeung Mang Jojen mah no problem, mau disebut teroris jihad ge. Sebab kami bersama TNI Polri Pemda. Didinya orang luwesna. Karena kita orang NU. Pancasila harga mati. Undang-undang dasar harga mati. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati bagi kita. Didinya luar biasa Nahdlatul Ulama. Ngan NU nah doh. Lain NU meyegang berat tentingku. Gambar dunya jeung bintang. Sudah, lanjut. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka. Kalau Allah memberikan kepada kita cicing heula sakoma. Kalau Allah memberikan kepada kamu, berarti Allah itu sedang memperlihatkan kebaikannya kepadamu. Kalau dia ternyata mencegah sesuatu kepadamu, berarti ia sedang memperlihatkan koharnya, kekuatan pemaksanya. Curang, Gusti abdi nyuhunkeun, cik Gusti, moal, mah aing sumuhun sadayana ya. Ya kohar. Sebutan ge Allah mah curang. Asa karek ngadenge cenah aing Asmaul Husna disebut-sebutan, nyebutan teh. Panu lagi asok nih, asep esok, rongeh, tak kengkong. Masa ngomong gitu orang ya? Sebutan Allah kurang, ya kohar. Siapa koptah gitu, Gusti. Tapi kalau disebutan, aduh, itu yang cerik. Allah mah gitu siapa? Sebutan. Nemu sekanya bingaheun bulsut. Sebenarnya mah kunaon perang Rasulullah menang wae. Rasulullah nama ma'rifat. Strategina langsung kacau sote Uhud. Dikacaukeun ku jelema somong hulu. Uhud itu tadinya strategi Rasul hebat, Pak, tidak akan kalah, Pak. Tapi maklum Rasulullah demokrasi. Memberi peluang atas usul-usul yang lain. Rasulullah ma'rifat, pasrah. Upaya-upaya dilakukan, kepasrahan lebih besar. Oi urang mah 88% main otak, 1% pasrah, pantes. Cek Allah aku siapa gawean atuh. Kita tidak mengajak tangan Tuhan untuk menyelesaikan urusan bangsa ini. Tangan Tuhan aja. Caranya ibadah cing bener, rukun Islam amalkan cing bener. Terus bahwa fi kulli dalika. Bahwa fi kulli dalika muta'arrifun ilaika. Wa mukbilun biwujudi lutfihi alaika. Jadi Allah mah qobad muta'arrif. Basat muta'arrif dalam rangka memperlihatkan aku adalah ahlul birri dan aku adalah ahlul kohri. Keun bae cek anak ge mending sebutan. Dipuji ku asmana. Lihat doanya si Abdul Qadir. Doa asma. Doa asmanya. Setiap doanya pasti ada asma. Tuh, kadang-kadang kahijin mahijin wa kahijin jujin. Itu kan asma Allah dengan bahasa Ibrani ya, dengan bahasa utara. Ibrani apa Suryani, Pak? Tepatinya ho di heuh, sareng jeung ana heuh. Ibrani. Lanjut. Innama yu'allimukal man'u li adami fahmika. Kalau kita menginginkan sesuatu lalu Allah tidak mengkabulkan, sering menjadi sakit hati karena kebodohan kita kepada Allah. Tuh, li adami fahmika, lamun paham mah kana jabar qaharna Allah. Nah, maka itu jeung amak. Allahumma saya minta rezeki yang banyak ya Allah, cek Gusti moal dibere sia. Kumaha Gusti we kitu. Ya basit, sebutan deui ku urang. Gusti mah resepna teh disebutan. Disebutan teh dihormat, diagungkeun maksudna. Lain diolok-olok, bukan salah paham Anda. Ya. Oh gitu. Sok kadinya da geus barisa. Asmaul Husna pan loba ngomong ku sorangan teu kudu doa menang batur wae. Doa menang batur pek pake doa sorangan nyieun ente. Bisa ente. Hayang loba rezeki. Sok ngomong ka Allah ayeuna. Hayo ngomong. Hayo, itu bingung tanya kumaha ngomongna. Kumaha maneh we? Da abdi mah teh tiasa Arab mah suna pira ku Allah teh bisaeun suna. Allah teh bisaeun suna can kungsi nganyang ka Sukabumi suga dulu itu. Waqtilapu alsina tihim. Semua bahasa Allah sebenarnya.
Rek ku Arab, rek ku naon ngadua. Ya. Pamajikan gering bingung, ka dokter teu boga duit, arek ka ahli hikmat teu boga amplopna jeung eusina. Kumaha atuh? Kumaneh ku sorangan. Aduh abdi mah teu tiasa Arabna. Bismillah ya atuh piraku bismillah. Nyata bismillah ge teu bisa. Gusti damangkeun. Piraku Allah teu ngartieun damangkeun. Ulah sok kaku dina beragama teh ulah sok kaku. Nu ulah teh belegug ka ulama, nu ulah. Ulama tong macet teuing batur teh meni sagala ulah we. Mau syukuran udah disiapkan makanan, ustadznya belum datang, cambelo. Paudin kenapa belum dimulai? Ustadznya masih di jalan macet sih. Ini udah hampir basi Pak, ya gimana lagi? Telepon gancang atuh. Paudin doa aja sendiri ya, saya doa dari sini silahkan makan gitu. Eta mah dalam rangka si ustadznya yang ngilu nyatu sebenarnya. Mau bisa ngelok sebaik. Yang menang bagian puguh mah. Ulah teuing ngebebaskeun batur entakna. Mengimaman ulah ku batur khutbah ulah ku batur. Tungtuna hese ka mana-mana. Jadi sini kapan imaman? Jarang-jarang banget. Saha we. Urang di tukang maenang wirid eng capek nyangkere tukang ngatihang. Genah kitu jadi kieu. Segala ulah we ku batur. Dengan alasan ada saya pernah di Surade, tidak disebutkan kampungnya. Satu masjid yang kiainya luar biasa. Kalau tidak ada dia, tidak ada berjamaah. Sebab orang lain tidak sah menjadi imam. Saya menyebut kira-kira ya kiai bangun setan bungkelekan. Terlalu apa-apaan gitu-gitu. Rubbama fataha laka babab ta'ati wa ma fataha laka babal qabul. Hati-hati, terkadang Allah itu mendorong kita untuk bisa melaksanakan ibadah, tapi Allah menutup untuk kabul. Jung sia ibadah yang saya mau diterima ku aing. Kitu na Allah mah. Lanjut. Wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Allahu akbar, Allahu akbar. Hati-hati. Terkadang Allah ngersakeun kita ini diirodahkan melakukan dosa. Setelah berdosa lalu kita bertobat, ternyata penyebab wusul kita karena dosa. Hati-hati Anda, hati-hati. Kang rek mana rek lacur aing naon sababna supaya wusul aing kitu menghaja. Bukan begitu. Terkadang gesusah dihalangan, dipeleset karena dosa, juralit karena dosa. Kawan-kawan saya banyak yang nelpon ke saya yang mendapat masalah secara pribadi. Jangan gini-gini, ya udah. Cepat aja tobat. Siapa tahu kamu dengan itu kamu akan wusul. Gitu. Saya sering menyampaikan begitu. Bukan satu, bukan 20-an Pak. Orang yang sedang suluk ini juga kan kena setan. Jangan dikira lepas dari setan, ku dikir deh. Jelema mun geus dikir bakal lepas tina setan. Sakali nemak ini teh setan teh balik deui. Kenali 7 jurus setan di dalam Minhajul Abidin. Ada lupa 1, mohon dibantu. Poho deui na domna ge menang ananya teh. Nahyun wa taswipun wa taqdirun nihdar. Wa tasbipun wa ta'jilun nihdar. Riyaun ujbun summa haqiqatul qadar. Leungit hiji tah dina Minhajul Abidin. Jurus setan menghalangi manusia ada 7. Yang pertama melarang ibadah. Tong ibadah Kang Jejen entong lah rek nahaon. Jawab oleh kita. Sok urang diajar ngawangkung jeung setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, Bu, buat apa ibadah? Hayo turutan ngomong. Buat apa ibadah? Jangan ibadah lah. Yang gak ibadah juga kaya, mobilnya bagus, rumahnya besar, tanahnya luas, pangkatnya tinggi. Tuh orang ngawangkung. Profesional, pembunuh berdarah dingin. Kalau Anda kata setan, kamu jangan ibadah, goblok setan siap musuh, cek setan amatir. Kata setan ini kopral nih, prajurit biasa nih. Kalau profesional nggak begitu, kata setan, bang jangan ibadah. Oh kamu datang ya tan ya, saya ngomong.
Makasih Tan. Selalu ingat padaku. Mau uji lagi. Makasih. Gini Tan. Saya kan di sini punya tugas. Harus ibadah. Apa yang bisa saya bawa untuk mati? Karena itu jangan halangin ya. Cek setan, hayang mang. Gitu setan teh ini teh. Jadi lain bari dikir ka Allah dikir. Bahasanya seperti itu. Teu kudu amek-amekan ngalawan setan mah teu kudu da petugas eta mah. Secara rahasia dia itu petugas Allah tahu. Kalau nggak ada dia, nggak ada musuh. Kalau nggak ada musuh, tidak bisa jadi juara kita. Saya pernah berterima kasih ke setan. Sungguh Anda tidak tahu hakikat. Tak itu jelema teh teu ngaji hikam untuk. Jual deui setan teh. Apaan terus-terusan gilir. Setan itu lahir terus mati enggak. Manusia ada yang lahir, ada yang mati, maka jumlah lebih banyak setan. Pengalaman luar biasa, buka kurikulum vitae-nya. Ribuan tahun dia jadi guru malaikat di sorga. Wajar aja Nabi Adam bapak orang kecelak jatuh. Komo injuna. Datang lagi siapa nih? Bang, Pok. Jadi juga ibadah. Ya silahkan deh. Tapi sebaiknya sih nanti aja. Kerjaan belum selesai. Ngobrol belum selesai. Ntar aja ya. Eta masukan mau bedil mimis eta luwes. Banyak orang terjebak. Ibadah dinantikan. Diulur. Termasuk saya sering begitu. Jawab yuk. Tan. Emang kamu jagoan sih. Nggak bosen ya. Jadi tadi nyuruh apa? Ya ibadahnya nanti aja. Gini Tan. Soalnya wasit yang lain sih. Peluit di tangan Allah. Jadi kalau ibadah saya yang sekarang diulur ke nanti, ibadah nanti dikemanain Tan? Oh, ini teh muka orang ngalaksanakeun ibadah jual deui Bang hayang tuturkeun ilmu ieu teh mana mah penguncan nyaho Bang Pok jadi juga ibadah sekarang gini loh Anda ditunggu dengan urusan lain cepet ayo cepetan laksanakan. Jawab dong. Tan. Hebat juga loh. Jurus ketiga. Kungfu lo. Kayak Bruce Lee ya. Jackie Chan apa? Jet Li. Hebat juga Tan. Ini Tan. Ibadah gue kan cuma sedikit. Udah sedikit nggak bener lagi. Kayaknya sih lebih baik sedikit sempurna ketimbang banyak gedebag-gedebag ya Tan ya. Cek setan ini deui si kehet teh ih eta mah alot dar urang teh ibadah tartib datang deui Bang Pok jadi juga ibadah tertib bagus itu bagus. Memang ibadah mesti begitu sesuai aturan. Karena itu Anda akan diketahui orang. Anda orang hebat. Dikusrukan karena riya gelo. Atau orang teh ibadah halus teh yang kanyawan batur. Jawab yuk. Tan. Jurus ente luar biasa. Hebat juga sih. Tapi aneh juga punya penangkalnya Tan. Gini ditinjau oleh Allah lebih hebat daripada dilihat orang. Aneh sih urusan orang
Mau dilihat apa enggak apa-apa. Yang penting Tuhan ngelihat aneh. Ini deui. Dar ibadah teh hayang ria datang deui. Ya nuka 7 jadi nuka 6 na poho. Bener kita. Geus sabaraha bieu? Oh karek 4 nya bener anu poho hiji. Bukalah. Tan, lain tan kita tibalik. Bang. Po. Jadi juga ibadah enggak ria-ria sebenarnya. Kalau orang ibadahnya udah ikhlas, mantep tuh. Luar biasa tuh. Abang orang hebat. Dikusrukeun karena ujub. Tan, jurus ente yang kelima jatuh juga tuh. Hampir aneh kena. Tapi aneh juga sih punya jurus balesan. Aneh udah latihan tan. Gini tan. Nikmat dari Allah untuk aneh udah banyak banget. Dosa aneh udah banyak banget. Lah apa artinya ibadah aneh di sisi nikmat Allah kecil tan. Oh, jok setan teu beunang mah ya. Nu ka 6 poho deui nu ka 7 nya urang Koreana urang kitu. Bang. Ternyata abang tangguh kage ria kage ujub. Sebenarnya sih masuk surga apa masuk neraka bukan karena amal abang, itu karena rahmat Tuhan. Karena itu nggak usah sholat bang. Loba jelema jadi wali ngacapruk. Tak jurus itu. Jawab dong. Tan, benar-benar jurus pamungkas ente. Tapi gini tan, aneh ibadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Aneh sih biasa-biasa aja. Kakarek ngudupruk sih eta mah. Marukan babari mahiku haya ala sholat. Teruskan setik deh ya. Maksiatun aurosat dillan waftiqoron khairun min ta'atin. Geus sarojeng tadi urang tasbih heula yuk. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maksiat yang mengakibatkan kamu menjadi malu kepada Allah, akhirnya kamu bertobat kepada Allah, lebih bagus daripada taat yang menimbulkan kamu jadi orang sombong. Mentak ditakbiran heula kita tadi. Kitu mah ajengan orang maksiat, tong aing haja mah entong. Mahal euy hikam kieu mah mahal. Mahal. Lain jajan anu mahal ieu na. Pajajan mah ngomongkeunna teh bener teh henteu ngan lumayan boga pengalaman jadi mau balik 30 tahun berat. Dina nganepikeun mah siga rada bener meusan lah. Waduh, si horeng doraka teh emang manfaatnya. Tapi kudu bener-bener takdir Allah euy. Ulah dihajakeun. Lanjut. Hayo urang bereskeun 100. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala buda likulli makunin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Baik. Apakah saudara semuanya sudah punya mobil Kijang Innova? Apakah sudah punya rumah yang harganya 500 juta? Apakah sudah punya tanah rata-rata 1 hektar? Apakah Allah telah memberi nikmat besar kepada saudara? Lebih daripada yang disebut tadi? Kalau anda kesulitan mencari nikmat naon kudu diaku ke Allah ta dua teh nya. Bisi hese neangan syukuraneun. 2 nikmat manusia tidak akan bisa lepas. Bukan hanya manusia maujudun. Semua yang ada, semua makhluk wala budda likulli mukawanin minha. 1 ijab diadakan oleh Allah, 2 imdad dilimpahi oleh Allah. Geus beak ku 2 eta mah. Ijad, imdad, ijad. Lanjut. Faqatuka laka datiyatun. Beda. An amalaika awalan.
an'ama alaika awalan bil ijadi wasanean wa thaniyan bitawallal imdad. Geus tadi mimiti diayakeun tuluy di imdad. Di imdad teh panon nempo ceuling ngadenge rezeki dibere nginum dibere panon poe canggih segala rupa eta imdad. Jeut. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudakkiratun laka bima khafiya alaika minha. Stop, bastu qobad selesai. Sampai hikmah ke-98. 99 sudah beda babnya. Sekarang bicara al-faqah. Naon cenah? Pernahkah saudara mengalami kejadian yang sangat menyakitkan hati? Menghimpit, menindih, galau, kacau. Itulah faqah. Sengaja oleh Allah Anda dimasukkan ke ranah itu. Mitoha ngadat pamajikan ngamuk, budak katabrak motor dipaling, dapur kahuruhan tatanen urung. Diwakilanku saya kabeh bieu. Duit leungit, nu nagih ngajabrag, nu boga hutang teu bayar hutang, jurig hirup kieu amat. Pakoh dihaja ku Allah jadi dikitukeun. Tidak pernah ada kejadian tanpa skenario Allah, saudara. Tidak ada kata kebetulan di dalam iman. Ini kebetulan, maunya Allah kebetulan. Sebenarnya saya sih tidak diciptakan oleh Allah, kacipta we mah. Ilmu rada burung. Tidak ada kejadian apapun. Daun jatuh, satu daun jatuh, air turun, kehendak Allah, disken oleh Allah. Dikendalikan, dimanage oleh Allah. Walaka mutahayyirat. Lihat di dalam doa waqiah. Isukan siapkan doa waqiah. Urang baca di painun marantana, ijazahkeun sekalian. Sekaligus kumaha manjana si Abdul Qadir ka Gusti Allah. Semua kehendak Allah. Pakotuka laka dzatiyah. Pakohmu, bebanmu bagi kamu itu zatiyah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wa wurudul asbab mudzakkirat. Timbul beberapa sebab itu, sebab ieu, sebab itu, sebab ieu adalah alat peringatan dari Allah. Laka bima khafiya alaika. Sebab sebenarnya bahaya kanan kiri depan belakang non stop merongrong kita, andai tidak dijaga Allah kena semua pada kita. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan. Mitoha ngadat, minantu benu, dunungan ijid, bawahan ngaco. Sekali-kali Allah diperlihatkan. Di pesantren ini apa tidak banyak kejadian, Pak? Semua pesantren ada, semua pendidikan ada, semua lembaga, kantor, organisasi ada aja. Pakai Pak. Betul, Cecep, itu orang organisasi. Ajengan dari Pangandaran, kiai muda kita. Bima khofia, bahaya itu kanan kiri depan belakang atas bawah terus. Alam manusia, binatang dan lain-lain. Ku Allah dijaga, enjoy sote bisa kieu. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan, tah supaya nyaho. Yen maneh kitu teh ku aing dijagaan. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Faqah yang dzatiyah tidak akan mampu dihadang oleh sesuatu yang baru. Lanjutkan. Khairu auqatika. Masih faqah. Sekarang masuk ke faqah, Pak. Puluhan hikmah. Bermain di faqah kita. Beban-beban batin. Jadi nikmatilah beban batin itu. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak sang dalang. Beda engke maneh geus kaji eta mah. Dinya nyeri kuatur teh kalaka seuri. Jelema ieu nganyeri ka urang. Pangarsa Abah Sepuh ketika beliau mengembangkan zikir di Godebag dulu, Suryalaya, konon para ulama besar membenci beliau. Ada seorang tokoh di Pager Ageng mengundang 3 kiai besar untuk menghabisi, mencecar Kiai Ahmad Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Terjadilah pelaksanaan pengajian. Abah Sepuh ada, beliau, kiai yang itu ada, semua menghantam bahwa Abdullah bin Mubarak adalah salah, sesat dan lain sebagainya. Faqah.
Diterima dengan iman, diterima dengan tasawuf. Bagaimana beliau? Sebab saksinya orang Sukabumi. Bah Anta almarhum sering kesini, cucunya nyanterin di sini. Anta, kata pengarsa Abah. Mohon maaf kalau yang saya sebut sering Abah karena saya kurang tahu manakib guru-guru bapak-bapak ya. Guru-guru bapak yang lain juga pasti banyak riwayat luar biasanya. Jadi saya tidak mengklaim ya. Kalau bapak mau tulis saja ke luar biasaan Syekh Anu. Silakan ya. Nah, ini antara lain. Tadi kemarin saya sebut Syekh Rokan kan ya tadi. Tidak hanya sebut jalur saya aja, silakan. Semua guru mursyid pasti dapat khawarik. Bagaimana Abah Sepuh ketika dihantam oleh 3 mubalik besar? Anta sini, ya Bah, pulang duluan kamu. Kalau mau pakai otak kita, pulang duluan, siapkan pasukan, cegat dia. Banser tahu. Beliau tidak begitu. Pulang duluan, ya Bah. Apa tugasnya? Pencit domba. Potong domba, bedahkeun lauk, bungkus beas, 3 gantang. 3 wadah besar dengan dagingnya, dengan ikan masnya yang besar-besar. Cegat beliau-beliau nanti di jembatan. Kan dulu jembatannya pakai kelapa ya, Citanduy itu. Cegat nanti. Delman akan lewat, can usum mobil kan. Tahun sebarata, tahun 40-an kejadian. Ngajegap bahan tak. Rek nyegat anu ngajejeleh. Lain rek ngalawan, rek ngalawan. Rek memberikan sesuatu ucapan terima kasih. Karena yang 3 ini oleh Allah diperalat untuk menjadi fakoh Abah Sepuh. Kadinya ucu. Kalau ada orang yang membuat hina kita, menghina kita, dia sedang diperalat oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita bangkit. Pulanglah tak ting tang tak ting tang tulang tilang tilang ting gitu ting teu kira-kira gitulah hek peuting teplak teplak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Jang? Punten, mohon maaf saya mencegat di sini. Ada apa? Ini loh ada sekedarnya dari ajengan Godebak, dari Abah Sepuh. Apa itu? Ya, sekedar makanan barangkali diperlukan. Waktu buku nanya beas kude, daging, lauk emas jeung segala rupa. Pikir-pikir, aduh hese nangan gitu teh. Diangkatlah makanan itu. Angkatlah. Berangkat. Abah Sepuh sampai ke pesantren. Bertanya, Anta, gimana? Diterima apa enggak? Diterima Abah. Tuh kan, siapa bilang mereka benci kita? Buktinya pemberian kita diterima. Ya, macan. Manis dan cantik permainan itu. Di Sukabumi, apa kira saya menggerakkan dikir nggak dihambat? Saya nggak sebut namanya ya. Kiai besar A B C D E F G H, B C D E F G H, ini membentur. Alhamdulillah. Saya datang ke pesantren beliau-beliau, lihat-lihat. Kiai kelihatannya lagi bangun ya. Iya jangan. Sudah cukup batunya? Belum sih. Insya Allah nanti saya kirim ya. Saya nyupir sendiri Pak Bapak kol. Berusut. Saya masuk ke satu pesantren. Santrinya nggak tahu saya, nggak tahu ajengan jajan. Dia katakan, Mang dia, Kadeo, parkir di depan. Ya nak ya. Lama kelamaan lurahnya tahu. Ajengan jajan. Oh nyara rumput tuh. Saya datang lagi ke Kiai B. C yang selalu dengan segala dalilnya. Waalaikumsalam Kiai. Oh jajan, iya. Dapat pengen silaturahmi. Oh, ya syukur ke sini. Lagi bangun masjid kelihatannya ya. Iya syukur deh. Udah cukup ya bahannya? Belum Jan. 10 sak kalau ditambah mau nggak? Ya syukur dah. Siapa bilang mereka benci? Buktinya pemberian kita diterima. Mantak 3 poinnya susah lewat si jajan kena belut putih jelema. Enjoy lah kita. Buktinya jadi ketua umum MUI, orang dikir, orang tarekat yang dulunya dibenci. Hayo Anda
Diangkat jadi naon Anda di kacamata Anda? Mari saudara, maaf ya. Khairu aqwatu waqtun tashhadu bihi wujuda faqatika. Waktu yang bagus adalah Anda tahu adanya faqah, kepentingan pada Allah dalam diri Anda, wa taridu bihi ila wujudi zillatika, sehingga kau menemukan kehinaanmu di hadapan Allah. Setelah Anda menemukan kehinaan, lalu Anda perbaiki kehinaan, majulah Anda menjadi orang yang maju, tembus kepada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim